warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Learners, bertemu lagi di Ngopi Pagi, Ngobrol Pintar Planologi. Oke, saya Mutiara yang akan memandu podcast kali ini. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai nih mengenai wilayah Papua. Eits, bukan soal konflik ataupun politik ya, tapi kita akan membahas mengenai potensi yang ada di wilayah Papua. Dalam podcast kali ini saya akan memperkenalkan dua narasumber istimewa. Yang pertama, Nathan Omabak, mahasiswa asli Papua dari jurusan PWK di ITNY. Nathan akan memberikan perspektif dari generasi muda yang langsung merasakan dinamika di sana. Yang kedua, Solihah Retno Hidayati STMT, dosen di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota di ITNY. Beliau akan memberikan pandangan dari sisi akademis dan perencanaan pembangunan. Ngomong-ngomong soal Papua kan punya ya alam yang indah, sumber daya yang melimpah, dan keunikan budaya serta kreativitas unik dari anak mudanya. Nah, dalam podcast kali ini akan membahas seperti apa potensi Papua yang bisa dimaksimalkan dengan perencanaan yang matang dan bagaimana anak muda bisa melihat masa depan daerahnya. Oke, kita lanjut aja perbincangannya. Untuk Pak Nathan. Nah, sebagai anak muda Papua yang kini merantau di Jogja nih, apa sih satu hal yang paling kamu rindukan dari rumah, dari tanah Papua? Terima kasih Tiara atas kesempatannya. Satu hal yang dirindukan dari saya untuk Papua itu saya membangun kembali daerah saya, kampung halaman yaitu di Papua, seperti begitu. Dengan ilmu-ilmu yang saya ambil dari Jogja, dari PWK, dari ITNJ, saya membangun kembali daerah saya. Baik, untuk Ibu Sol, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Nathan, bagaimana idealnya sebuah rencana pembangunan bisa memaksimalkan potensi-potensi tersebut tanpa mengorbankan kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan? Oke, kita bicara tentang rencana pembangunan ya, mungkin ini konteksnya perencanaan wilayah dan kota gitu ya, rencana tata ruang. Dalam rencana tata ruang itu memang harus selalu diperhatikan, harus selalu dipertimbangkan kearifan-kearifan lokal seperti yang dibilang Pak Nathan tadi ya. Ada gunung ya, hutan itu mama, gunung itu bapak, kemudian sungai itu air susu ibu gitu kan. Nah, itu sebetulnya kan secara filosofis, secara simbolis itu sudah mencerminkan bahwa wilayah-wilayah itu adalah wilayah yang memang harus dijaga supaya tetap lestari, katakanlah begitu. Nah, makanya kalau dalam perencanaan wilayah dan kota itu hal yang pertama harus kita tentukan itu, kita harus bisa membedakan mana wilayah-wilayah yang bisa dikelompokkan sebagai wilayah yang bisa dibangun atau developable, mana wilayah-wilayah yang dikatakan sebagai wilayah-wilayah yang memiliki limitasi atau keterbatasan, artinya di situ bisa dibangun atau bisa dikembangkan tapi dengan persyaratan tertentu. Dan ada yang namanya constraint. Constraint itu berarti wilayah yang sama sekali nggak boleh disentuh karena itu memang harus dilestarikan. Contohnya tadi, gunung, ada hutan, ya kan? Itu wilayah-wilayah yang kalau di dalam secara secara peraturan gitu, itu adalah wilayah-wilayah atau kawasan yang dilindungi. Nggak boleh diapa-apain gitu ya. Karena di situ ada sumber daya alam, ada potensi-potensi alam yang memang akan dibutuhkan oleh anak cucu kita nanti gitu. Jadi pembangunan boleh, pengembangan wilayah boleh, tapi 3 wilayah itu harus tetap dipegang. Mana yang developable, mana yang limitation, dan mana yang constraint. Oke, lanjut dari sisi mahasiswa nih. Tantangan apa yang paling terasa berat dalam pembangunan di Papua? Apakah itu soal infrastrukturnya, pendidikannya, atau mungkin hal lain yang lebih mendasar? Untuk pembangunan di Papua, berdasarkan background yang saya dapat dalam pendidikan di kuliah, saya kuliah di ITNJ dengan latar belakang PWK atau planologi, itu di sana harus meningkatkan dalam hal pendidikan. Jadi dari sisi pendidikan ini yang jadi menghambat pengembangan sumber daya manusia di Papua. Maka ada di sana itu bisa dibilang itu mayoritasnya itu belum ada orang yang pendidikannya sudah sampai 1 S2 itu memang ada, tapi
belum jadi Belum mayoritas. banyak, ya. Nah, jadi belum banyak ya. Jadi untuk pembangunan, untuk mengubah Papua itu butuh sumber daya manusia. Dalam hal ini harus meningkatkan dalam pendidikan seperti begitu. Oke, untuk menurut Ibu sendiri, bagaimana hambatan terbesar dari sisi perencanaan? Apakah itu soal datanya, koordinasi antar lembaga, atau mungkin partisipasi dari masyarakat yang belum optimal? Oke, kalau saya sih bukan hambatan ya sebenarnya ya, lebih ke tantangan gitu. Dan mungkin juga nggak hanya di Papua sebenarnya. Kalau dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, itu satu hal yang paling utama memang data. Gitu. Dan kelemahan kita memang data itu seringkali tidak sesuai, tidak match satu sama lain gitu. Nah, tantangannya di situ. Makanya kalau kita melakukan perencanaan wilayah dan kota, itu mau nggak mau memang kita harus benar-benar kenal medan, kalau perlu harus turun ke lapangan untuk tadi menggali informasi atau menggali data yang dibutuhkan. Karena dengan data yang bagus, data yang valid, data yang akurat, tentunya kita akan bisa melakukan analisis dengan baik, kita akan bisa memprediksi ke depan itu seperti apa, itu juga akan lebih baik gitu. Nah, kalau di data ini sudah kurang, ya mungkin prediksinya juga akan banyak meleset. Dan satu lagi tantangannya, wilayah Papua itu kan sangat-sangat luas ya. Satu kabupaten misalnya di Jawa, misal ya Kabupaten Sleman yang seluas ini, misal di Papua itu kan mungkin kabupaten mana, Timika lah misalnya ya. Timika itu kan kabupatennya Mimika ya. Mimika ya, Kabupaten Mimika itu kan sudah luasnya sudah berkali-kali lipat. Nah, itu juga tantangan tersendiri untuk perencanaan wilayah. Karena di satu sisi perencanaan wilayah itu harus mencakup semua wilayah, seluruh wilayah ya. Tapi di sisi lain juga dengan dimensi waktu yang tidak lama kita membuat perencanaan ya, mungkin ada hal-hal yang harus diprioritaskan gitu. Ya, tantangannya kurang lebih di situ. Oke, mungkin lanjut aja. Kalau bicara tentang statement Ibu tadi, bagaimana seharusnya peran generasi muda Papua seperti nanti dari Nathan, kemudian bisa bersinergi dengan kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah dan akademi seperti Ibu Sol. Apakah ada harapan atau saran dari Ibu? Ya, sebenarnya generasi muda itu banyak banget energinya, banyak banget potensinya yang masih bisa kita gali ya. Yang pertama tentunya kepedulian pada lingkungan sekitar dulu. Gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, kepedulian pada lingkungan sekitar dulu. Paling nggak mengenali di mana sih ada potensi-potensi alam yang memang itu katakanlah unik misalnya gitu, potensi alam yang di tempat lain itu nggak ada misalnya, ya kan. Papua mungkin punya hutannya Papua mungkin beda dengan hutannya di Kalimantan. Tapi anak-anak muda, generasi muda Papua ini juga mestinya mengenal betul gitu. Jadi saya pernah ada pengalaman ketika penelitian ya di wilayah Papua Tengah, saya ketemu salah satu, beliau menyebut dirinya sih ini tokoh masyarakat. Beliau itu guru sejarah kalau nggak salah. Beliau itu bisa benar-benar kenal wilayahnya gitu. Jadi ibu mau tanya apa saja tentang wilayah ini, pokoknya kalau saya sudah pernah lewat di atasnya saya tahu. Nah, terbukti hari berikutnya saya ketemu beliau sudah bawa peta. Sudah bawa peta, dia gambar sendiri dan dia tahu betul ini ada sumber air, ini ada sungai, ini ada air terjun, ini ada peternakan apa, di sini ada danau apa, itu tahu. Nah, harapannya paling tidak anak-anak muda sekarang itu bisa mengenal potensinya gitu, potensi wilayah sekitarnya dulu, potensi wilayah tempat dia tinggal dulu gitu, termasuk budayanya gitu, sehingga nanti ketika melakukan perencanaan tata ruang, merencanakan kegiatan pembangunan itu bisa mengatasi, bisa meminimalkan misalnya ada friksi-friksi misalnya kayak gitu kan, ada gesekan, ada permasalahan-permasalahan yang sebetulnya itu mungkin bisa, kalau kita lebih mengenal wilayah kita itu bisa dibahas lebih lanjut, didiskusikan sehingga bisa ketemu titik temunya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau misalnya nih Ibu punya satu kesempatan buat menyulap Papua ini, hal pertama apa yang paling Ibu ingin ubah atau bangun untuk masa depan yang lebih baik? Kalau saya sih bayangan saya gini, Papua itu
nggak boleh kehilangan alamnya, gitu ya. Jadi wilayah ini harus berkembang, tapi wilayah itu juga punya peran masing-masing, gitu ya. Misalnya contohnya Jakarta bisa berkembang sebesar itu, sepadat itu, ya udah memang perannya Jakarta seperti itu. Nah, kita harus bisa juga merencanakan, mendesain Papua ini nanti desain kedepannya itu seperti apa. Kalau bayangan saya sih mungkin apa ya, seperti forest city gitu, jadi ada kota tapi tetap hutan itu ada di sekitarnya. Kalau mau ngomong yang lebih rumit lagi sih, lebih akademis lagi, ada konsep Garden City of Tomorrow misalnya gitu kan. Jadi itu ada satu wilayah pusat kota, tapi di sekelilingnya itu masih dikelilingi dengan hijau-hijau, hutan, pertanian. Untuk apa? Satu, untuk menjaga iklim mikronya. Dua, untuk menjaga supaya kita butuh air itu tetap ada, misalnya kayak gitu. Kemudian secara ekologi juga itu tetap mempertahankan si semut lah, siapa yang ada di situ supaya tetap bisa hidup di situ. Jadi kota tapi tetap kota yang hijau gitulah kalau bayangan saya Papua. Mungkin sama ya pertanyaan untuk Nathan, bagaimana seharusnya peran generasi muda seperti Nathan sendiri bisa bersinergi dengan kebijakan pembangunannya. Nah, apa yang Nathan harapkan? Kemudian sama juga, jika punya satu kesempatan untuk menyulap Papua, hal pertama apa yang ingin Nathan ubah? Oh, ini menarik sekali. Jadi sesuai dengan apa yang saya dapat di sini, kemarin saya turun ke lapangan, saya survei dalam pembuatan skripsi saya di Kelurahan Gading Sari, di sana kabupaten ini. Jadi di sana itu lebih ke saya meneliti lebih ke pemanfaatan tanah dan lahan ini. Jadi di sana itu istilahnya itu ada yang menarik. Yang menarik itu begini ya, di Papua itu belum ada, sehingga di sini ada. Ini yang nanti mau diterapkan di Papua itu. Jadi macam kemarin itu ada istilah itu tanah Pelungu, tanah Pengarem-arem, tanah Sri Sultan. Nah, kalau di Papua itu mereka mengklaim bahwa itu tanah adat. Tanah adat. Sehingga kalau tanah adat itu di sana tuh belum memiliki sertifikat. Makanya sekarang yang terjadi sekarang itu ada orang yang masuk di sana dan mereka mengklaim tanah itu dengan secara sembarang. Sehingga hal ini juga membuat menghambatnya untuk pembangunan setempat, karena tanah itu sudah dimiliki oleh ini. Jadi saya ingin terapkan itu kayak aturan yang ada di Jogja ini. Jadi di mana tanah adat, jadi pemanfaatan lahannya itu kita sisihkan begitu. Di mana tanah adat luasnya berapa, itu tidak boleh diganggu. Nah, dan di mana yang dimiliki oleh macam kepala suku atau adat, ya jadi hal ini yang harus diterapkan di sana. Nah, itu yang mau diterapkan. Jadi saya sengaja ambil judul kayak begini supaya yang selalu dinamika yang terjadi di Papua itu ini masalah tanah. Tanah ini yang selalu ada di Papua. Makanya saya ambil ini karena ini menarik. Sebelumnya juga saya pengalaman di saya waktu itu jadi akademisi, gabung dengan akademisi untuk membuat dokumen AMDAL. Jadi hal yang kita masalah yang kita hadapi itu ini atas kepemilikan tanah. Jadi Papua ini sebenarnya itu secara keseluruhan itu belum memiliki sertifikat tanah. Nah, sertifikat tanah. Jadi orang Papua mengklaim bahwa tanah ini milik adat, milik orang di situ. Tetapi yang sekarang terjadi itu dengan mereka bilang sertifikat ini yang harus menjadi dasar untuk mengklaim tanah itu. Makanya ini yang jadi permasalahan di daerah saya. Makanya saya harus ambil judul ini, turun ke Gading Sari. Berapa kali saya pulang balik, memang hal ini ya dalam tanda kutip itu hal yang paling sensitif ya di Jogja. Tapi saya harus mengorbankan diri saya untuk saya ketemu, sampai saya turun sendiri sampai ke rumahnya juga itu. Jadi saya mau supaya hal untuk pemanfaatan tanah di Papua ini harus sama kayak Jogja, karena Papua ini kan istimewa juga.
Kenapa ada otonomi khusus itu? Itu kan sama kayak Jogja. Jadi kita punya otonomi kita punya keistimewaan untuk mengelola tanah itu. Nah, Jadi apa yang pengen kamu ubah itu terkait pemanfaatan tanah. pemanfaatan tanah. Ya, seperti saya ambil judul sekarang ini dan kenapa saya harus selesai itu karena saya mau mengejar ini. Karena tanah-tanah saya juga korban di sana. Oh iya. Seperti begitu. Oke, kemudian untuk harapannya? Harapan saya ya saya harus balik dan apa yang saya belajar di sini saya harus terapkan di sana. Ke masyarakat, ke lembaga, bila perlu saya akan membawa materi di situ. Harus begini, terapkan hal begini. Oke, udah nggak terasa ya, ini udah lama kita berbincang-bincang ngobrol santainya. Mungkin bisa dari Pak Nathan untuk closing statementnya untuk podcast pada hari ini. Oke, saya pesan untuk saya punya teman-teman dari Indonesia Timur, lebih khususnya orang anak Papua ya. Anak Papua kita dari sananya itu pekerja keras, budayanya itu pekerja keras. Jadi untuk kita menghadapi dunia pendidikan, kita harus terapkan kita punya budaya kerja keras itu. Maka apa yang kita cari, apa yang kita tuju, kita akan mendapatkan. Dari sini usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke Ibu. Oke. Kalau saya gini, isu sekarang, kalau tadi Pak Jonathan bicara tentang tanah, tentang pemanfaatan ruang gitu, ada ilmunya, gitu kan? Itu ada ilmunya. Dan yang paling dekat dengan ilmu itu adalah perencanaan wilayah dan kota. Jadi perencanaan wilayah kota itu adalah awal kita menata kehidupan kita. Dari ruang yang kita pakai dulu gitu ya. Maka kalau saya sih harapannya kita semua, ayo kita belajar tentang ruang lingkungan yang ada di sekitar kita, ya, baik secara formal maupun secara informal. Dan dengan penataan ruang itu harapannya nanti kita bisa mengelola sumber daya yang ada sehingga anak cucu kita nanti masih bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Siap. Ya. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sol dan juga kepada Pak Jonathan yang sudah meluangkan waktunya pada podcast ngopi pagi ya Bu ya. Ngobrol pintar planologi. Oke, mungkin itu aja podcast pada hari ini. Mungkin bisa dari teman-teman bisa diputar ulang terkait lumayan menarik ya terkait potensi-potensi di Papua ini seperti apa. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amolomo.